Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin George Kiran. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya mengenai pemetaan SDGs yang ada di daerah masing-masing. Nah, jadi untuk kali ini saya akan mengambil contoh salah satu kasus, yaitu pemanfaatan lahan bekas pertambangan menjadi tempat pariwisata daerah. Nah, jadi apa aja sih yang bakal saya bahas pada video kali ini? Nah, jadi saya akan membahas dampak positif, dampak negatif, dan memberikan sekaligus solusi untuk mengatasinya jika terjadi dampak negatif yang tidak diinginkan masyarakat atas dibangunnya tempat pariwisata ini. Oke, baiklah. Untuk penjelasan lebih lengkap atau lebih lanjut, simak saja video berikut ini. Oke, baiklah, sebelum kita masuk ke dalam dampak positif, dampak negatif, beserta solusinya, saya akan menjelaskan sedikit asal mula dibangunnya tempat pariwisata yang ada di daerah saya sendiri, yaitu Pari 3, Bangka Barat. Oke, seperti yang tertuliskan pada poster SDG saya kali ini, bahwa Bukit Mantan Indah atau BMI Pari 3 Kabupaten Bangka Barat ini merupakan destinasi wisata terbaru yang dibangun di atas eks tambang. Jadi, pembangunan BMI atau Taman Pariwisata ini adalah bekas pertambangan yang sudah terbengkalai, lalu diolah menjadi dimanfaatkan kembali dan dibangun menjadi tempat pariwisata. Wisata BMI ini mengusung konsep agrowisata yang mana terdapat tempat wisata keluarga, perkebunan, serta tempat outbound maupun off-road. Tersedia di lahan eks tambang yang luas sekitar 120 hektar. Oke, jadi BMI Pari 3 ini menyampaikan bahwa destinasi wisata yang berkonsep agrowisata ini berfokus untuk memanfaatkan lahan bekas tambang menjadi tempat yang indah dan produktif. Nah, destinasi ini juga dapat mendapat beberapa animo yang luar biasa dari masyarakat setempat lain, yang membuat pihaknya untuk terus bersemangat membangun spot-spot atau foto-foto yang unik-unik untuk menambah kekhasan dari wisata ini. Kelebihan dari BEM ini sendiri yaitu sebagai tempat wisata untuk keluarga, jadi cocok sekali untuk jika liburan bersama keluarga, teman-teman ataupun teman-teman dekat, kerabat dekat. Maka kami menyediakan tempat outbound juga dan off-road, jadi ujar dari pemilik BMI-nya. Terus tempat wisata ini juga sangat dekat dengan pasar kecamatan saya sendiri, yaitu Pari 3. Baik, jadi kita langsung masuk saja ke inti dari video ini, yaitu pembahasan dampak positif, dampak negatif, sekaligus solusi untuk menyelesaikan masalahnya jika terjadi masalah negatif yang tidak diinginkan masyarakat. Baik, untuk yang pertama mungkin yang sudah tertera di poster SDG saya, yaitu dampak positif yang dihasilkan dari pembangunan tempat pariwisata daerah. Oke, untuk yang pertama itu mungkin dampak positifnya langsung saja, yaitu berhasil memanfaatkan lahan yang tidak digunakan lagi akibat pertambangan, lalu mengubahnya menjadi suatu tempat pariwisata daerah. Nah, jadi kelebihan dampak positifnya di sini mungkin warga atau pemiliknya ini berhasil memanfaatkan lahan atau tanah yang tidak digunakan lagi menjadi tempat yang lebih berguna, yaitu tempat yang lebih produktif, tempat pariwisata daerah. Yang kedua itu menambah lokasi tempat pariwisata yang ada di daerah. Nah, jadi bisa dibilang hitung-hitung untuk menambah tempat pariwisata atau tempat-tempat yang lebih bermanfaat untuk masyarakat lah jika untuk berkunjung atau untuk pariwisata. Terus yang ketiga itu bertambahnya wawasan lingkungan terhadap penduduk dalam pengelola sumber daya alam. Nah, di sini jadi masyarakat lebih diuji kepahamannya dalam mengolah tanah, air maupun lain sebagainya. Yang terakhir itu yang keempat, lebih menghemat keuangan dan tidak harus berpergian jauh untuk berlibur. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa jika di desa atau kecamatan ini biasanya mereka berlibur itu harus ke kota-kota besar. Nah, jadi keuntungannya jika kita bisa membuat tempat pariwisata daerah akan lebih menghemat ekonomi masyarakat. Oke, baik, selanjutnya mungkin di balik dampak positifnya mungkin saya akan menyebutkan beberapa lah dampak negatif yang dihasilkan dari pembangunan tempat pariwisata daerah. Jadi tidak menutup kemungkinan lah bahwa di balik dampak positif tentunya juga memiliki dampak negatif di setiap tempat atau daerah atau suatu pembangunan berkelanjutan lah tepatnya di sini konteksnya. Jadi seperti yang sudah tertera di poster SDG saya, yang pertama itu dampak negatif yang dihasilkan dari pembangunan tempat pariwisata adalah menurut analisa saya yaitu pencemaran terhadap air dan tanah yang ada di sekitar. Nah, jadi bisa dibilang tempat pariwisata ini kan memiliki kolam renang. Jadi pencemaran terhadap air tanah ini
dikarenakan pembuangan air kotor ketika pembersihan kolam renang tersebut. Jadi langsung dibuang ke daerah sekitar saja tanpa harus dibuang ke tempat tertentu. Yang kedua itu pekerjaan hanya berdasarkan musim liburan saja. Nah, di sini menurut saya berdasarkan hasil analisa saya, kalau misalkan angka pekerja di sini jika berpenghasilan itu hanya dalam musim liburan saja dan membuat pendapatannya pekerja menurun. Jadi bisa dikatakan jika ingin bekerja, yaitu carilah relasi sebaik mungkin, usahakan untuk bekerja di tempat-tempat seperti pariwisata ini jadikan kerjaan sampingan saja. Nah, yang ketiga itu berdampak buruk terhadap alam sekitar dan terjadinya penebangan pohon secara liar guna membuka lahan pariwisata. Nah, di sini maksudnya semakin bertambahnya tempat pariwisata tentunya semakin ada saja ide-ide baru dari warga setempat ingin membuka tempat wisata lagi. Jadi takutnya di sini terjadi penebangan liar atau lain sebagainya. Yang terakhir, yang keempat itu berkurangnya lahan kosong untuk warga melakukan perkebunan. Nah, jadi jika seiring berkembangnya zaman, tentunya warga jika sudah memiliki satu tempat pariwisata seperti ini tentunya akan terus mengupdate atau mengupgrade lagi progresnya. Jadi terus berkelanjutan. Nah, takutnya di sini lahan untuk melakukan perkebunan dari warga itu semakin berkurang atau lain sebagainya. Oke, di balik dampak negatif tadi mungkin saya sudah merangkum beberapa, yaitu solusi sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat jika terjadinya dampak negatif dari tempat pariwisata ini. Yang pertama itu sesuai dengan poster saya yang sudah saya tulis, yaitu masyarakat dan wisatawan harus mulai menjaga kebersihan perairan. Nah, di sini maksudnya sebagai pengunjung yang bijaksana, di sini kita harus mulai menjaga dan mulai membangkitkan kesadaran diri lah dalam kebersihan perairan dan guna mengurangi polusi air. Terus yang kedua itu adalah teruntuk masyarakat yang sudah terlanjur bekerja di tempat pariwisata tersebut, disarankan untuk seperti mencari pekerjaan yang lebih tinggi lah penghasilannya, karena seperti yang kita tahu bahwa tempat pariwisata ini berada di suatu perdesaan. Jadi seperti yang kita tahu penghasilannya pun secukupnya. Terus yang ketiga itu ada melakukan penyuluhan terhadap masyarakat terhadap penebangan liar. Nah, di sini maksudnya sebelum melakukan penebangan itu harus diberikan sosialisasi atau persetujuan terlebih dahulu agar tidak terjadinya dampak yang tidak diinginkan masyarakat. Yang terakhir itu ada memperketat pengawasan dan pengendalian terhadap lahan perkebunan. Jadi maksudnya di sini menurut saya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan atau perkelahian, jadi lebih memperketat pengawasan sajalah atau pengendalian. Jadi agar masyarakat pun sadar akan kepemilikannya tersendiri. Mungkin untuk yang terakhir, yaitu sedikit tambahan saja dari saya, kenapa saya mengkategorikan kasus ini ke dalam kategori SDGs, industri, inovasi, dan infrastruktur. Karena menurut hasil analisa saya, dengan memanfaatkan lahan kosong bekas pertambangan ini menjadikan salah satu upaya inovasi infrastruktur, yaitu dengan mengubahnya menjadi suatu tempat pariwisata yang tentunya dapat memiliki dampaknya masing-masing terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi, yang seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Baiklah, mungkin sekian hasil penjelasan video tentang SDGs ini dari saya sendiri. Saya Kevin George Gilen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.